Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, Ibu cek dulu ya yang sudah bergabung. Halim, Ada, Bu. Dewi, Ada, Bu. Nur, Dewi. hadir Bu. Maulana. Di sini, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Iya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Untuk ini, Ibu mintakan kepada Nak Maulana untuk membimbing teman-temannya membaca doa. Ya, Nak Baik, Maulana Bu. siap? Siap, Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah, Bu. Iya, terima kasih Nak Maulana. Nah, sekarang Ibu minta kalian duduk yang rapi, posisinya yang benar, dan menyiapkan untuk ya. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap-siap ya. Indonesia, Airku. Aku Lu ibuku Indonesia bangsaku dan tanah airku. Siap bersatu. Anakku hiduplah. Yang kecil Kan kalian ini kan masih pagi, sudah makan belum? Sudah. Sudah makan belum? Sudah, Bu. Kenapa kelihatan lemas? Belum 2 kali, Bu. Nah, jadi kita memerlukan energi dari mana? Dari makanan. Dari makanan. Iya, betul. Bukan hanya manusia, tetapi hewan juga memerlukan Makanan. Nah, contohnya yang ada di gambar sini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu? Ya, betul. Itu gambar belalang. Belalangnya sedang makan apa ya? Daun. Ya, betul. Belalang sedang makan Daun. daun. Nah, kalaunya belalang makan daun, kira-kira belalang bisa dimakan oleh hewan apa? Burung. Iya, betul. Belalang bisa dimakan burung. Selain burung, ada lagi hewan yang bisa dimakan belalang. Iya, bisa dimakan ayam, bisa dimakan katak, ya kan? Nah, jadi hari ini adalah ekosistem, subtemanya keseimbangan ekosistem. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian rantai makanan. Yang kedua, menguraikan perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang ketiga, menganalisis dampak ketidakseimbangan ekosistem dalam rantai makanan. Yang keempat, membuat gambar rantai makanan. Nah, jadinya dalam kegiatan pembelajaran ini, nanti kalian akan menjelaskan pengertian rantai makanan, menguraikan perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta menganalisis dampak ketidakseimbangan ekosistem dalam rantai makanan dan membuat gambar rantai makanan. Nantinya akan Ibu tampilkan sebuah video pembelajaran tentang tema kita hari ini, dan anak-anak Ibu minta siapkan peralatan kita, nantinya kita akan membuat gambar tentang rantai makanan. Sudah disiapkan? Siap, Bu. Ya, bagus. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, apa ya kalian sudah tahu apa itu rantai makanan?
Ya, baiklah. Nah, di sini ada contoh. Contoh apa ini? Gambar rantai makanan. makanan. Ya, betul. Nah, contohnya mulai dari tumbuhan yang dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan lagi oleh Ular. Iya, betul. Ular dimakan oleh Burung. elang. Kemudian burung elang mati. Nah, setelah mati, burung elang diuraikan. Yang menguraikan burung elang tersebut adalah Cacing. iya, betul. Belatung. Tunggai, seperti cacing, jamur. Nah, kemudian nutrisinya kembali lagi diserap oleh Rumput. rumput atau Tumbuhan. ya, untuk lebih jelasnya, nah simak video berikut ini ya. Kemudian catat hal-hal yang penting. Siap? Siap, Bu. Rantai makanan merupakan urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Di dalam rantai makanan tersebut terdapat beberapa peran, antara lain produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam suatu ekosistem, terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Ayo perhatikan contoh jaring-jaring makanan pada gambar di bawah ini. Makanan dalam sebuah ekosistem berfungsi untuk menggambarkan hubungan interaksi antar makhluk hidup. Sebagai contoh, pada ekosistem sawah, rumput tidak hanya dimakan oleh tikus, tetapi juga belalang. Belalang juga bisa dimakan oleh katak atau ayam. Ayo kita simak tabel perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan berikut. Rantai makanan mempunyai jumlah produsen satu, sedangkan jaring-jaring makanan jumlah produsennya lebih dari satu. Rantai makanan jumlah konsumen setiap tingkat adalah satu, sedangkan jumlah konsumen setiap tingkat pada jaring-jaring makanan lebih dari satu. Jumlah rantai makanan pada rantai makanan adalah satu, sedangkan jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan lebih dari satu. Aliran energi dalam rantai makanan simpel atau satu alur, sedangkan aliran energi untuk jaring-jaring makanan kompleks. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Ya, baik anak-anak, kalian sudah menonton video pembelajaran tadi. Apakah kalian sudah mencatat hal penting dari video tersebut? Sudah, Bu. Ya, bagus. Nah, sekarang Ibu ada permasalahan. Nah, dengan pertanyaan, bagaimanakah jika populasi rumput berkurang? Nah, coba perhatikan dari gambar ini. Nantinya dijelaskan bagaimana dampaknya terhadap makhluk hidup lainnya jika populasi rumput berkurang. Nah, Ibu sudah membentuk grup. Ibu membagi kalian dalam grup. Nantinya kalian akan bekerja sama membahas pemecahan masalah yang akan Ibu berikan. Paham? Paham, Bu. Iya. Sebelum mengerjakan tugas kelompok, nah kita melakukan ice breaking dulu supaya semangat ya. Bisa? Iya, tepuk semangat.
Semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebelum mengerjakan diskusi, kalian Ibu minta untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terlebih dahulu, bisa membaca buku sumber belajar dan membaca teks yang telah Ibu sediakan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Setiap makhluk hidup membutuhkan suatu energi untuk hidup. Makhluk hidup mendapatkan energi dari suatu makanan yang mereka makan. Dan semua makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan. Kemudian proses rantai makanan. Proses makan dan dimakan dalam rantai makanan ini berlangsung secara terus-menerus dengan peranannya masing-masing, seperti produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Nah, apa sih itu produsen? Ada yang tahu? Yang menghasilkan makanan Ya, sendiri. Ya, produsen itu adalah yang menghasilkan Makanan sendiri. makanan sendiri. Nah, sekarang betul siapa tadi ya? Nursia. Iya, tepuk mantap untuk Nursia. Tepuk mantap. Untuk Nursia. Mantap, mantap, Mantap. Iya. Nah, produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya, ayo apa? Adalah Pohon. tumbuhan hijau atau pohon. Pohon. Keberadaannya tidak bergantung pada ketersediaan makanan, akan tetapi keseimbangan alam. Nah, itu tadi produsen. Kemudian kita lanjutkan. Ada yang tahu contohnya konsumen? Ular. Iya, betul. Ular. Biasanya konsumen ini adalah hewan. Nah, contohnya pengurai itu seperti apa? Ada yang tahu? Jamur. Iya, betul. Jamur dan bakteri pengurai. Ya. Kita lanjutkan. Jaring-jaring makanan. Nah, apa sih itu jaring-jaring makanan? Halim tahu? Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan penggabungan rantai makanan yang saling berhubungan. Iya, jadi jaring-jaring makanan merupakan penggabungan rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, contohnya ada gambarnya ya. Ini jaring-jaring makanan itu lebih kompleks daripada rantai makanan. Nah, contohnya tanaman bisa dimakan oleh tikus, bisa dimakan kelinci, bisa dimakan burung, dan bisa dimakan belalang. Nah, jadi itu bedanya antara rantai makanan dan jaring makanan. Sekarang silahkan kerjakan tugas kelompoknya. Ibu beri waktu ya, 10 menit. Ya, siap. Iya, sudah. Sekarang kita lanjutkan. Nah, Ibu tanya secara individu ya. Nah, coba lihat gambar ini. Bedakan apakah itu termasuk rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Yang A, Nur Ida. Ya, Bu. Ya. Yang A ini jaring-jaring makanan, Bu. Betul enggak? Yang lain? Betul, Bu. Betul. Iya, betul. 100 untuk Nur Ida ya. Ya, Bu, Yang B. makasih. Nah, yang B siapa yang bisa? Sebut apa ini? Rantai Makanan. makanan. Ya, betul. Rantai makanan. Kita lanjutkan ya. Nah, coba perhatikan. Dalam ekosistem itu kan ada ekosistem laut, ada ekosistem sungai, ada ekosistem sawah. Nah, perhatikan rantai makanan ini ditemukan dalam ekosistem apa? Laut. Iya, kenapa disebut ekosistem laut? Karena ikan semua. Iya, karena di situ ada ikan besar, ada zooplankton, tentunya terdapat di dalam ekosistem laut.
Iya, tugas kelompok yang tadi ya. Bagaimanakah jika populasi rumput berkurang? Jawabannya, jika populasi rumput berkurang, maka belalang akan kekurangan makanan dan dapat menyebabkan populasi belalang berkurang. Jika populasi belalang berkurang, maka katak akan kekurangan makanan dan menyebabkan populasi katak juga akan berkurang. Jika populasi katak berkurang, maka ular akan kekurangan makanan. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan ya di grup kalian. Nah, klik link tersebut, kemudian kerjakan. Nah, Ibu minta kalian mengerjakannya dengan jujur. Ibu beri waktu 10 menit, bisa? Bisa, Bu. Ya, sebelumnya Ibu jelaskan dulu. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Nah, nantinya kalian menjelaskan apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Ya, sekarang kerjakan. Sudah? Ya, sudah dikirim ya jawabannya. Nah, setelah itu kalian membuat poster tentang rantai makanan. Nanti kalau sudah selesai, kirimkan fotonya mandi kah? Oh, ke ganti baju dalam aja. WA group. Sudah mandi kah? Ibu beri waktu 1 minggu untuk membuatnya. Sekarang kita periksa ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar? Seru, Bu. Senang, Bu. Ya, alhamdulillah menyenangkan ya hari ini. Nah, kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Tentang apa yuk? Rantai makanan. Rantai makanan dan jaring-jaring Makanan. makanan. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Ingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.